Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman kebenaran yang nanti kita diskusikan. Bapak bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bisa berkumpul kembali Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk kami belajar firman kebenaran-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami, hati kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, supaya hati kami haus Tuhan kepadamu, dan kami sungguh-sungguh punya hasrat Tuhan untuk bertumbuh Tuhan lebih lagi, untuk lebih berkenan kepadamu Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya hanya firman yang keluar dari mulut-Mu lah yang disampaikan, dan itulah kebenaran yang dari Engkau sendiri. Biarlah hamba-Mu bisa membagikan isi hati-Mu Tuhan tentang topik keselamatan ini, dan biarlah topik ini Tuhan, kebenaran ini mengubah hidup kami, pribadi kami masing-masing. Bersyukur Tuhan, kami serahkan acara ini dalam tangan penyertaan-Mu, biar Engkau sendiri yang beracara. Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya berkata, Amin. 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 Salam. Amin. Ya. Amin. Oke, terima kasih ya sudah join setia, dan saya yakin jerih payah Bapak Ibu ya untuk belajar sungguh-sungguh firman akan ada hasilnya ya, baik kehidupan yang sekarang maupun nanti yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, karena ini kita membahas topik keselamatan yang cukup kompleks gitu ya, dan saya coba menguraikan secara sistematis. Nah, mungkin nanti ada beberapa materi yang sudah pernah disampaikan, sudah pernah saya sampaikan, atau yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar ya. Tapi boleh semua materi yang disampaikan Bapak Ibu bisa tangkap untuk dihubungkan dengan tema keselamatan. Jadi biarlah materi yang ada itu bisa menjadi bagian dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya pemahaman pribadi gitu. Ya, kira-kira Tuhan mau bicara apa tentang keselamatan buat Bapak Ibu semuanya. Karena ini adalah hal yang sangat pokok ya. Hal yang fundamental ya. Tujuan manusia, saya pikir seluruh manusia yang percaya pada kekekalan pasti mencari satu topik ini tentang keselamatan ya. Kalau Bapak Ibu tanya, mungkin hampir semua orang yang beragama khususnya pasti percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan rata-rata pasti mereka menginginkan masuk dalam kehidupan itu atau memperoleh keselamatan. Jadi ini satu topik yang luar biasa mempengaruhi cara hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian keselamatan ya secara umum, dan juga dari sisi perjanjian baru, lama maupun perjanjian baru. Nah, malam hari ini kita akan membahas ya satu topik manusia sebagai objek keselamatan ya, manusia sebagai objek keselamatan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa untuk bisa memahami keselamatan dari berbagai angle, dari berbagai sudut, ya paling nggak ada tiga hal ya, tiga tema atau tiga kebenaran yang Bapak Ibu mesti paham ya. Pertama, kebenaran manusia sebagai objek keselamatan. Nah, ini menyangkut sebenarnya manusia itu diciptakan untuk apa, tujuannya apa, yang disebut manusia yang selamat itu seperti apa. Nah, tentu semua harus ditinjau dari sudut pandang Tuhan, tidak bisa ditinjau dari sudut kita sendiri ya, pendapat kita sendiri. Dan ini soal manusia sebagai objek keselamatan ya, tujuan manusia hidup, yang saya baca dan saya amati ya, tidak bisa secara tuntas dibahas oleh para filsuf sekalipun ya. Pasti kebanyakan dari mereka akan menjawab itu sebagai dugaan yang terbaik ya, best guessing ya, dugaan. Mereka hanya bisa menduga-duga untuk apa manusia ada dan mau kemana manusia ada ya. Yang bisa menjawab secara tuntas hanyalah Allah sendiri ya, yang menyampaikan kebenarannya lewat Alkitab ya, lewat
tangan-tangan manusia yang dia beri ilham, yang dia utus ya untuk menyampaikan kebenarannya. Dan yang kita bahas ini adalah dari Alkitab yang kita percaya bahwa itu berisi pengalaman iman, pengalaman rohani, perjumpaan pribadi tokoh-tokoh yang ada di Alkitab dengan Allah sendiri. Dan Bapak Ibu, kalau itu perjumpaan ilahi, perjumpaan dengan sang kebenaran yaitu Allah sendiri, maka kisah-kisah cerita pergumulan yang mereka alami dalam cerita di Alkitab itu bukan sesuatu yang hanya terjadi di masa lalu gitu. Karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu berkarya, Allah yang eksis dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Dan dia masih berurusan dengan semua manusia, dengan termasuk dengan kita. Bukan hanya berurusan dengan tokoh-tokoh di Alkitab, ya, yang mungkin terjadi pengalaman iman itu, pengalaman rohani itu ribuan tahun yang lalu. Tapi kita mau ya, kita mengalami secara personal gitu ya, tindakan-tindakan Allah yang terjadi di masa lalu, yang kita bisa baca di kisah-kisah di dalam Alkitab itu bagaimana pribadi Allah sendiri, ya bagaimana Allah memberikan maksud tujuannya terhadap dunia yang diciptakan, terhadap manusia yang menghuninya, terhadap segala makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan. Biarlah itu menjadi menjadi sesuatu yang happening sekarang gitu ya, menjadi sesuatu yang real, yang terkonek dengan hidup kita sekarang. Ya, kalau kita nanti membaca, ya tentu kalau penciptaan itu pasti Bapak Ibu ya, pasti itu banyak dibahas di kitab Kejadian yang itu ribuan tahun yang lalu, ditulis ribuan tahun yang lalu, dan biarlah itu bisa, walaupun itu sudah lama gitu ya, tapi karena itu firman yang hidup, maka cerita-cerita itu, kisah itu bisa menjadi hidup dalam kehidupan kita sekarang. Kita harus Bapak Ibu mengupdate tindakan-tindakan Allah yang masa lalu ya, dihubungkan dengan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi Allah jangan kita kotakkan ya, bertindak, bergerak ya, itu hanya di masa lalu yang artinya itu sudah selesai. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berurusan dengan kita sekarang. Jadi nanti hal-hal yang kita pelajari ya, sementara saya sampaikan, coba Bapak Ibu untuk mempertanyakan gimana kisah itu relevan ya dengan hidup kita sekarang. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Apa yang Tuhan mau kita rubah dalam pola pikir kita? Kita mengupdate ya, tindakan-tindakan Allah yang terjadi di masa lalu itu bisa menjadi tindakan Allah yang kita bisa rasakan hari-hari ini. Karena Bapak Ibu, dengan situasi sekarang yang tidak bertambah baik ya secara dunia, kita benar-benar sangat membutuhkan ya, kehadiran Tuhan ya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan juga kebenaran itu bisa benar-benar kita hayati ya, sungguh-sungguh, dan memang relevan dengan hidup kita sekarang. Nah, Bapak Ibu, bicara mengenai manusia sebagai objek keselamatan, tentu kita harus melihat ya dalam kisah penciptaan manusia. Dan ini memang sudah pernah saya sampaikan, tapi kita akan mengulang ya sedikit ya, karena ini sangat relevan dengan tentang makna keselamatan bagi manusia itu sendiri ya. Nah, jadi seperti yang Bapak Ibu tahu ya, ini kalau bicara penciptaan manusia itu pasti mengambil banyak ayat di Kejadian ya, Kejadian 1, 26 sampai 27. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga. Nah, kita akan ulang ya. Dan saya harap Bapak Ibu yang sudah pernah bisa dapat sesuatu di sini.
Jadi ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Dan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa, atau dalam bahasa Ibrani-nya selem dan demut. Ya. Satu-satunya, dan yang dipakai ya untuk menciptakan gambar. Jadi kalau waktu Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya itu memakai kata bara. Ya, bara itu bicara menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya, atau creatio ex nihilo. Jadi sesuatu yang memang tiada duanya, ya, yang unik, yang belum pernah ada, dan itu adalah gambar kita manusia, ya, selem, gambar kita. Sedangkan rupa, ya, rupa itu menunjukkan keserupaan, ya, kemiripan. Sebenarnya secara etimologi ini selem demut ini bisa jadi satu kata gitu ya, tapi ada beberapa penafsir yang membedakan supaya bisa menempatkan posisi penciptaan manusia itu lebih clear, lebih jelas. Jadi manusia ya dibara, diciptakan, itu gambarnya. Tapi rupa, ya, gambar dan rupa itu memakai kata asah, kan, menjadikan asah. Itu adalah kata dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan ada proses, ada dimensi waktu, ada peran, ya, peran manusia. Sedangkan bara itu sama sekali tidak ada peran manusia. Jadi selem atau gambar yang dimiliki manusia yang seperti Allah itu memang diciptakan oleh manusia, diciptakan oleh Allah tanpa peran manusia sama sekali. Ya. Nah, di Ibrani ada 3 kata, ya. Ini udah sering kita bahas juga. Ada untuk menunjukkan create, ya. Ada bara, ada yatsar, ada asah. Nah, bara itu tadi, ya, itu biasanya memang ditujukan hanya untuk Allah yang punya peran, gitu ya. Terus kemudian ada asah yang tadi kita lihat dipakai itu bahasa aslinya accomplish, menyelesaikan. Fashion make itu ada proses gitu, menyelesaikan, ya, bukan dari tidak ada menjadi ada, tapi ada proses gitu ya. Nah, kalau yang yatsar itu menunjukkan ada unsur seni, ada pembentukan Allah. Ini dipakai biasanya kalimat Allah membentuk manusia dari debu tanah. Nah, di Bapak Ibu, di selem ini, ya, secara makna kata, ya, itu artinya memang bayangan, shadow, ya, merupakan bayangan yang kurang sempurna dari image, namun cukup menggambarkan wajah aslinya. Jadi kalau segambar dengan Allah, pasti kualitasnya nggak seperti Allah, tentu saja, ya. Tapi itu suatu image, suatu gambar, ya, suatu desain yang menggambarkan wujud aslinya. Jadi betapa luar biasanya manusia karena dia memiliki komponen, ya, komponen yang dimiliki oleh Allah, ya. Tapi secara kualitas tentu saja beda, ya, karena satu pencipta, yang satu ciptaan. Tapi paling enggak kalau orang melihat manusia yang utuh, yang sejati, yang sempurna, dia akan bisa melihat seperti apa Allah, punya bayangan seperti apa Allah. Nah, kemudian demut, ya, adalah kata yang paralel, ya, selem, mengekspresikan similarity atau imagination. Ini sebenarnya 2 kata yang mirip, sama gitu ya, keserupaan, tapi kita bisa sampaikan bahwa selem ini menggambarkan komponen-komponen yang ada pada Allah yang dimiliki oleh manusia, seperti pikiran, perasaan, ya, dan juga kehendak. Sedangkan demut itu menunjukkan kualitas, ya, keserupaan, kualitas dari komponen-komponen itu. Yang kita tahu bahwa saat Allah menciptakan manusia, ya,
kualitas dari komponen-komponen itu belum langsung sempurna, ya, belum langsung sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Nah, inilah nanti kita bisa belajar bahwa kenapa Allah tidak menciptakan kualitas itu langsung sempurna, ya, karena Allah mau mereplikasi istilahnya atau menciptakan makhluk yang punya bisa berinteraksi secara maksimal dengan Dia. Kalau Tuhan menciptakan manusia makhluk yang punya standar kualitas yang disetel gitu ya, disetel oleh Allah sendiri, ya, tentu Allah tidak bisa berinteraksi secara utuh gitu ya, karena apapun yang diperbuat oleh makhluk ciptaannya itu semata-mata karena tindakan Allah. Tapi Allah mau membangun hubungan. Dari sini ada hubungan yang ideal, ada hubungan yang real gitu ya dengan makhluk ciptaannya, karena makhluk ciptaannya itu punya kualitas yang nilai kualitasnya itu ditentukan oleh interaksi ciptaannya itu sendiri, oleh manusia itu sendiri. Jadi ini luar biasanya bahwa kita punya potensi yang luar biasa ya untuk mencapai standar kualitas yang Tuhan mau, Tuhan rancang, dan melibatkan kita untuk sama-sama. Jadi kalau kita ingin mencapai kualitas itu ya, itu kita akan bisa menjadi rekan sekerja Allah. Nah, itu nanti akan bicara juga tentang surga, tentang tujuan terminal akhir keselamatan ya. Bahwa yang di surga itu karena ada suatu pemerintahan, ada dinamika ya. Pasti Tuhan membutuhkan rekan sekerja yang bisa mengimbangi dirinya. Tentu perlu kualitas, perlu demut yang minimal, yang di situ bisa hidup di kerajaan surga yang memang atmosfernya adalah atmosfer kualitas dari Allah sendiri. Jadi orang-orang yang bisa hidup di situ tentu adalah orang-orang yang punya kualifikasi, ya, punya keserupaan kualifikasi dengan karakter Allah sendiri. That's why ya, kalau kita bicara keselamatan pasti ujungnya bukan suatu pemindahan posisi instan, tapi ada suatu proses menuju kualitas kesempurnaan itu. Nah, dari sini saja ya, dari kitab Kejadian ini kita sudah bisa menggambarkan sebenarnya bahwa kalau bicara manusia yang selamat, maksudnya manusia yang utuh yang dikehendaki Tuhan itu punya kualifikasi seperti yang Tuhan mau, punya standar yang Tuhan mau ya, seperti di Matius 5:48 bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi sempurna seperti Bapa ya. Dan kita, Paulus juga sekali-kali mengatakan tujuan kita harus menjadi serupa seperti Kristus ya. Karena memang menjadi orang Kristen ya itu kan artinya to be like Christ. Jadi pasti kalau bicara keselamatan ya akan terhubung dengan proses menuju kesempurnaan itu, menuju peningkatan kualifikasi kualitas dari demut manusia ya, kualitas dari komponen-komponen di manusia. Nah, dari kitab Kejadian ini sudah terindikasi jelas ya bahwa bicara keselamatan tidak bisa keselamatan yang dimaksud Alkitab ya, keselamatan yang dimaksud oleh Alkitab, oleh yang nanti diajarkan oleh Tuhan Yesus, fokus utamanya di sini ada penyempurnaan kualitas manusia terus-menerus. Oke, nah kalau bicara tentang penciptaan Adam ya, Adam itu dari kata dari asalnya Adamah, tanah atau soil, bisa juga dari dam ya, artinya darah atau blood. Jadi nama Adam itu berhubungan dengan tanah dan juga darah ya, dari tanah dan darah itu menunjukkan kehidupan. Nah, ini jadi nama ini itu mengandung sesuatu yang sangat penting gitu ya, bahwa kita berasal dari tanah ya, debu tanah yang merupakan mungkin
pembentuk alam semesta ini kan, ya, setiap planet itu pasti ada tanah, debu tanah, tapi manusia punya darah, punya kehidupan yang itu nanti kita tahu bahwa Allah sendiri yang memberikan, mengembuskan nafas hidup dalam diri manusia. Ya, di Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Debu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada nafas hidup, ya, atau ruah, ya. Ada roh, sebenarnya ini menggambarkan roh. Ada roh yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan itu menjadikan manusia yang begitu berharga, begitu luar biasa, punya potensi yang luar biasa, karena memang hanya manusia makhluk yang bisa mengimbangi, ya, bisa berinteraksi secara sempurna dengan Khalik atau penciptanya. Nah, Bapak Ibu, jadi bicara manusia sebagai objek keselamatan, ya, kita harus paham bahwa yang disebut manusia yang dikehendaki Allah yang sempurna, tentu kalau bicara manusia tidak selamat, artinya ada yang hilang dari maksud semula, ya, maksud semula Tuhan menciptakan, ya. Jadi manusia sebagai gambar Allah, ya, yang punya pikiran, perasaan, kekalan, dan pikiran, perasaan itu menghasilkan kehendak, itu benar-benar punya komponen yang dimiliki Allah sendiri, dan itu Tuhan proyeksikan untuk punya kualitas, ya, yang makin tinggi. Jadi waktu Adam diberi nafas hidup, ya, mulailah proses kualifikasi itu, kualitas itu. Jadi pikiran, perasaan Adam di awal itu nggak langsung sempurna, ya, tapi Tuhan tentu dengan bimbingan Tuhan langsung Adam dan Hawa melatih pikiran perasaannya untuk makin lama makin berkualitas tinggi. Nah, kalau bicara keselamatan, artinya, ya, manusia mencari keselamatan pasti harusnya ujungnya adalah supaya komponen-komponen yang dimiliki itu benar-benar bisa mencapai kualitas yang Tuhan kehendaki, ya. Karena tadi kualitas dari komponen itu tidak langsung sempurna, ya, diciptakan oleh Allah itu tidak langsung sempurna, ya. Nah, buktinya apa tidak langsung sempurna? Buktinya adalah Adam bisa jatuh dalam dosa, ya kan? Adam bisa jatuh dalam dosa, ya. Nah, jadi buktinya lagi adalah ternyata, ya, Adam itu bertumbuh, ya, bertumbuh dalam pengetahuan kebenaran, ya. Dan Adam diberi pilihan, ya, di sini diberi pilihan untuk dia belajar meningkatkan kualitasnya, apakah mengikuti apa yang diajarkan Tuhan atau yang diajarkan oleh oknum lain, ya. Kita tahu bahwa di Taman Eden itu ada 3 jenis pohon sebenarnya, ya. Satu pohon kehidupan, satu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan ada pohon-pohon yang bisa dimakan, ya. Di Kejadian 2 ayat 9 dikatakan, oke, mungkin ada yang bisa bacain, ya, Kejadian 2 ayat 9, ya. Minta tolong Kejadian 2 ayat 9 kita baca supaya lebih jelas, ya. Ya, silakan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, terima kasih. Jadi ada berapa jenis pohon berarti ini? 3 kan, ya? Berbagai-bagai pohon yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi ada pohon yang menghasilkan buah yang dimakan secara fisik. Dan ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, dan satu lagi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ada kalau ditanya apakah pohon ini real atau tidak, ya, ada yang secara figuratif, ya, menafsirkan secara figuratif dalam konteks supaya
kita bisa memaknai secara rohani. Tapi kalau secara etimologi ini memang benar-benar ada pohon ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi memang dari namanya saja ya, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat ya. Itu seperti pohon yang buahnya bukan untuk makanan fisik ya, tapi untuk makanan rohani, makanan pikiran ya, makanan jiwa. Jadi kita bisa menafsirkan ya, ini mungkin bisa diambil sebagai salah satu masukan buat Bapak Ibu, kalau kita memahami pohon ini adalah secara figuratif akan lebih kaya gitu ya. Pohon kehidupan itu menggambarkan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Allah sendiri, yang versi Allah sendiri ya, ke suatu kebenaran yang versinya Allah. Sedangkan pengetahuan yang baik dan jahat itu kebenaran yang menurut versi bukan Allah ya, versi manusia sendiri. Nah, tentu saja Tuhan mau mengajarkan manusia pengetahuan yang baik dan jahat, tapi menurut versinya Allah. Nah, oleh karena itu, Tuhan benar-benar melarang ya manusia untuk mengambil buah dari pengetahuan yang baik dan jahat, karena saat engkau memakannya, engkau akan mati, kata Tuhan. Ya, tapi kita tahu kisah kejatuhan Adam dan Hawa, bahwa akhirnya ya Hawa tergoda ya oleh bujukan iblis, bujukan ular tua ya yang menggambarkan iblis, sehingga Adam jatuh ke dalam dosa ya. Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu, kejadian 3 ini ya betapa menggambarkan tragisan luar biasa ya. Adam yang istilahnya di awal dia diciptakan itu seperti dari kertas putih ya, kosong, tidak ada istilahnya dosa masa lalu, dia benar-benar pure gitu ya. Tapi bisa jatuh dalam dosa, dan itu tidak dicegah oleh Allah ya, karena ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar memberikan kebebasan ya, kebebasan kepada Adam untuk menentukan apa yang dia perbuat ya, apa yang dia perbuat. Jadi di Kejadian 3 itu dikatakan bahwa saat setelah Hawa memakan buah dan memberikan ke Adam, Adam ikut, Tuhan mencari Adam, ya, mencari manusia, di manakah engkau? Mereka bersembunyi, ya. Dan Adam mengaku kepada Tuhan bahwa dia sudah memakan buah terlarang itu, dan akhirnya apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan mengutuk, ya, ular kepada ular, ya, di Kejadian 3 ayat 14. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, ya. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Nah, yang menarik di Kejadian 3:15, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini Kejadian 3:15 nanti akan kita bahas khusus. Ini adalah yang disebut dengan proto-evangelisme, ya, bahwa sejak awal, sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan sudah merancang tentang keselamatan, ya. Karena kalau tidak ada intervensi Tuhan, pasti Adam dan keturunannya akan binasa, ya. Jadi Bapak Ibu, di Kejadian 3 ini ya, di kitab Kejadian ini, ya, ada hal penting yang mesti kita perhatikan, bahwa di Kejadian 2:17 ya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Maut hamut, mati, ya. Nah, inilah dasar, ya, Paulus mengambil ayat Roma 6 ayat 23, bahwa sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini tatanan dari Allah, bahwa kalau
kita melakukan dosa, upahnya adalah maut. Artinya ada konsekuensi. Konsekuensinya itu mati. Ya. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, kok Adam nggak langsung mati gitu ya? Nah, Adam saat itu nggak langsung mati, tapi dia sudah mendapat hukuman mati. Hukuman mati itu cuma bedanya waktunya nggak langsung, gitu. Tapi pasti artinya gini, pada waktu engkau memakannya, engkau pasti suatu saat akan mati. Ya, hidupmu tidak kekal lagi. Gitu. Secara daging, engkau tidak akan kekal lagi. Ya, memang benar kan? Setelah Adam memakan, manusia keturunannya dan Adam sendiri mati di bumi. Ya. Dan kalau kita tahu bahwa kalau kita berandai, ya, kalau seandainya Adam tidak memakan buah ini, apa yang terjadi? Ya, dia tidak akan mati, artinya dia akan hidup kekal, akan hidup seterusnya. Nah, inilah yang kemarin kita sempat bahas mengenai surga, gitu ya. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, ya kan dia akan tetap di bumi, di Taman Eden. Terus di mana surga Adam? Ya, di bumi itu. Jadi bumi yang belum jatuh dalam dosa itu adalah surganya Adam, tempat terbaik buat Adam. Jadi akan ada kehidupan dinamika seperti di bumi. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi tujuan keselamatan kita. Karena apa? Bumi yang seharusnya menjadi surga kita, menjadi tempat kita berhabitat ya secara kekal, itu rusak, tidak bisa dihuni lagi, dan Tuhan sudah mengutuk bumi ini. Tentu manusia perlu ada habitat yang baru. Ya. Dan Tuhan merancang luar biasa ya. Manusia perlu diselamatkan supaya dia tidak mati tapi bisa beroleh hidup yang kekal. Maka kalau kita pelajari nanti ya, nanti di topik keselamatan selanjutnya, memang Allah menyediakan satu tempat hunian yang baru buat manusia tinggal dan bisa bergaul dengan Allah, ya, menjadi rekan sekerja Allah selama-lamanya. Dan itu ada di langit baru, bumi baru. Jadi, kalau kita sebagai orang Kristen sebenarnya tidak tepat kalau mengatakan bahwa tujuan kita adalah di surga, ya. Konsep surga itu beda, tapi lebih tepat adalah kita di langit baru dan bumi baru. Ya, sama seperti yang dihuni Adam ya dan Hawa, karena Tuhan menciptakan bumi dan habitatnya itu memakai kata sangat sungguh amat baik. Itu kalimat, kata yang the best, very the best gitu ya, ciptaan yang luar biasa. Jadi tidak ada kalau disebutkan itu adalah bumi pertama kali diciptakan dan alam semesta diciptakan, Tuhan bilang itu very best, terbaik. Tentu tidak ada ciptaan Tuhan tentang bumi yang lebih baik lagi, karena kalau ada berarti Tuhan tidak memberi yang terbaik ya, bukan buat ciptaannya. Oleh karena itu ya, bicara tentang surga ya, itu bicara sebenarnya ya kehidupan, seandainya kehidupan yang dijalani oleh Adam jika ia tidak jatuh ke dalam dosa gitu ya. Karena itulah Tuhan Yesus menyediakan tempat yang baru, menyediakan satu langit baru dan bumi yang baru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mulai menghubungkan ya, bahwa orientasi hidup kita sama ini ya memang dipersiapkan untuk kita menghuni satu hunian baru ya, habitat baru di mana Allah berkuasa dan di situ ada tempat yang ideal ya, tidak ada air mata, tidak ada kesedihan dan seterusnya. Dan Tuhan rindu kita ada di situ ya. Dan yang bisa di situ, yang bisa hidup berhabitat di situ hanya orang-orang yang punya kualifikasi sesuai standar Allah. Kalau tidak, maka orang itu juga nggak tahan, gitu ya. Kalau misalnya satu habitat itu air laut ya, yang bisa masuk berdiam di air laut ya makhluk-makhluk laut, gitu. Kalau binatang darat dimasukin ke laut ya pasti memberontak, nggak bisa, gitu loh. Ya, jadi ibaratnya segitu. Jadi langit baru bumi baru itu satu habitat tertentu yang orang yang bisa hidup di situ kalau punya kualifikasi yang cocok gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, selama kita hidup itu mempersiapkan supaya
kita punya kualifikasi, punya terbiasa dengan habitat di mana nanti kita akan tinggal, ya, di mana di situ habitat itu adalah mensyaratkan keserupaan, punya kualifikasi karakter seperti Kristus. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu nih sekarang nih bahwa kita hidup sekarang ini itu benar-benar memang mendidik diri kita, mempersiapkan jiwa pikiran kita supaya bisa tinggal, bisa cocok loh habitatnya gitu loh dengan di langit baru, bumi baru yang tidak bisa sembarangan orang masuk gitu. Bukan karena Allah mau menolak, kadang memang nggak bisa, nggak cocok, nggak ketemu gitu. Nah, Bapak Ibu, di Roma 3:23 juga dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa ya dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalimat ini ya seakan-akan menyiratkan bahwa manusia sudah pernah memiliki kemuliaan tapi hilang gitu ya. Nah, kata yang dipakai oleh kata kehilangan adalah hustereo ya, sebenarnya itu kekurangan kemuliaan Allah. Ya. Tapi kalau katakan oke lah kita katakan kehilangan, tapi yang hilang itu kemuliaan Allah. Manusia tetap punya kemuliaan sendiri. Jadi waktu awal diciptakan, manusia punya kemuliaan sendiri dan Tuhan mau manusia dengan kehendak bebasnya, ya, bisa melatih dirinya, bisa mengusahakan, ya, meresponi supaya dia naik, ya, kualifikasinya supaya memancarkan kemuliaan Allah. Nah, ini hilang artinya tidak bisa sampai ke situ, nggak bisa mencapai gitu. Jadi akibat Adam jatuh dalam dosa, ya, manusia menjadi terbatas pencapaian kualitasnya menjadi terbatas. Ya, disinilah kenapa Adam sebenarnya belum memiliki kemuliaan yang Allah kehendaki karena sebenarnya kekurangan, dia belum mencapai titik maksimalnya, sudah jatuh dulu. Ya, tapi rancangan rencana Allah tetap. Allah mau manusia itu mencapai kualifikasi tertentu seperti rancangan semula yang waktu dia merancang Adam. Nah, itulah yang menjadi fokus pokok dari keselamatan, mengembalikan rancangan Allah semula yang dirancang untuk Adam, tapi jatuh. Allah mau dikembalikan, ya. Jangan hanya berhenti mentok. Misalnya kalau sempurna itu 100 nilainya, Adam itu baru 70 udah jatuh. Tapi tetap rencana Allah tidak turun gitu loh. Dia tidak menurunkan standar manusia ciptaannya. Standarnya tetap 100. Ya, itulah bagaimana supaya manusia bisa mencapai standar 100, itu yang disebut skenario Allah tentang keselamatan. Jadi keselamatan, ya, kalau dilihat dari kisah kejadian penciptaan dan jatuhnya manusia dalam dosa adalah skenario Allah, rancangan Allah bagaimana mengembalikan nih manusia yang mantok, ya, yang sudah nggak bisa punya potensi mencapai standar 100 tadi, gimana supaya mencapai standar 100. Itu dalam pikiran Allah sejak awal, ya, sejak Adam jatuh dalam dosa, ya, Tuhan sudah merancangkan gimana ini supaya keturunan manusia itu tetap bisa mencapai 100, tidak didiskon, ya, tidak dia berkata pada manusia, wah kamu nggak bisa ya mencapai 100 ya, udahlah 70 aja, enggak, ya. Rencana Allah tidak pernah gagal dalam konteks ini, bahwa targetnya tidak mungkin Tuhan gagalkan. Allah bukan seperti manusia, ya, yang punya rencana, habis itu dia menggagalkan, ya. Nah, dari sini kita Bapak Ibu melihat, ya, bagaimana konsep keselamatan yang dirancang Tuhan adalah mengembalikan, ya, mengembalikan desain awal, ya. Allah menciptakan manusia dengan kualifikasi 100, gimana ini udah jatuh nih, bahkan kadang makin turun, gimana mencapai 100. Nah, kalau bicara mengenai semua orang telah berbuat dosa, ya, perlu diingatkan terus bahwa yang dimaksud dengan dosa bukan hanya
tindakan perbuatan yang melanggar moral atau melanggar hukum atau tindakan bejat, ya. Karena arti dosa atau bahasa asli dosa itu hamartia, yang artinya meleset, ya, artinya meleset, ya, missing the mark. Jadi memang semua orang sudah berbuat dosa, artinya semua orang sudah meleset, artinya tidak bisa mencapai titik sasaran, ya. Jadi dosa di sini jangan diartikan Bapak Ibu, diartikan bahwa manusia sudah secara moral itu udah jatuh banget gitu, ya. Pasti akan ke situ perbuatannya. Karena bagi Tuhan, ya, jangankan bejat secara moral etika, ya, tapi meleset, ya. Artinya kadang buat Tuhan kita merasa kita itu perbuatan baik, tapi kalau itu bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, bahkan kebaikan kita yang kita lakukan kita anggap baik itu, kita anggap benar itu, tapi meleset dari rancangan Tuhan semula, yaitu hamartia, ya, meleset. Jadi Bapak Ibu kita lihat, ya, bahwa bicara pembebasan dosa, kalau keselamatan itu tadi kemarin di definisi umum di Wikipedia, ya, bahwa itu pembebasan manusia dari dosa, gitu, ya. Dosa yang dimaksud ini benar-benar adalah kemelesetan, ya, bukan dosa secara kasat mata yang perbuatan-perbuatan jahat, gitu, perbuatan yang jahat yang merusak moral, bukan. Tapi keselamatan yang benar-benar yang Tuhan rancang itu bisa mengembalikan kemelesetan itu atau meluruskan kemelesetan, ya, yang punya presisi tinggi, gitu, ya. Jadi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang kelihatan secara fisik. Nah, kita lihat jangkauan penyelamatan Allah terhadap manusia itu luas sekali, gitu, ya. Karena jangan sampai meleset, ya, yang baik pun, ya, di mata manusia itu belum tentu benar, belum tentu tepat. Nah, itu juga yang menjadi misi, ya, Tuhan Yesus selama waktu dia di bumi untuk menyelamatkan manusia, bukan hanya menanggung tadi upah dosa adalah maut, ya. Jadi ada konsekuensi dari dosa yang dilakukan, tapi bagaimana manusia bisa tidak meleset lagi. Itu. Bagaimana manusia tidak meleset lagi. Jadi bukan semata-mata hanya hukuman dosa ditanggung oleh Tuhan, tapi bagaimana manusia itu tidak meleset lagi dari kehendak Allah. Karena itulah Tuhan Yesus full selama 3,5 tahun mengajar dengan kebenaran. Karena yang bisa membuat kita tidak meleset adalah kebenaran. Ya, Bapak Ibu. Nah, akibat dosa ini sekecil apapun, ya, seperti di Yesaya, itu memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini jadi masalah, ya. Jadi penghalang antara manusia dengan Allah memang dosa kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, nanti dalam kelompok kecil, ya, saya pengen teman-teman yang di kelompok kecil mendiskusikan, ya, sebenarnya akibat dosa ini seperti apa sih, gitu, ya, kondisi manusia yang disebut berdosa itu seperti apa sih, gitu, ya. Nah, ini akan saya berikan satu pertanyaan dan satu challenge, ya, untuk Bapak Ibu menggali, ya, benar-benar apa akibat dosa dari manusia, gitu, ya. Nah, ini pertanyaannya, ya, pertanyaan untuk diskusi di sel group. Setelah Adam jatuh dalam dosa, bagaimana kondisi manusia keturunannya? Ya, apakah manusia masih bisa berbuat baik? Apa yang dikatakan Alkitab? Nah, sebagai comparison-nya, ya, sebagai perbandingan, ya, ada pengajaran atau doktrin, ya, di luar sana, ya, yang menyatakan kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa adalah mengalami kerusakan total atau
ketidakmampuan mutlak, atau dalam bahasa Inggrisnya total depravity, ya, bejat total. Ini adalah ajaran bahwa sebagai konsekuensi dari kejatuhan manusia, ya, jatuh dalam dosa, setiap manusia lahir ke dunia dalam keadaan diperbudak untuk melayani dosa, dan terlepas dari anugerah Allah, seseorang sama sekali tidak bisa memilih untuk mengikuti Tuhan atau memilih untuk menerima keselamatan yang ditawarkan. Jadi ajaran ini, ya, menyimpulkan bahwa keselamatan memang tidak membutuhkan respon manusia, karena manusia sudah mati total, bejat total, tidak bisa memilih. Ya. Nah, ayat-ayat pendukungnya saya berikan, ya, di Kejadian 8, 21, Roma 3, Pengkhotbah 7, 20, Mazmur 14, Mazmur 58, Yesaya, dan masih banyak ayat lagi. Nah, coba Bapak Ibu diskusikan, apakah Bapak Ibu setuju dengan pengajaran di atas, dan apa alasannya? Apakah manusia itu mengalami bejat total, ya, kerusakan total depravity, ya. Jadian Adam jatuh dalam dosa, apakah membawa konsekuensi bahwa manusia sama sekali tidak bisa memilih nih. Jadi harus intervensi satu sisi saja dari Allah untuk menyelamatkan, dan manusia sama sekali tidak punya pilihan, jadi pasti akan bejat total, akan rusak total, ya, akan selalu berbuat, ya, bejat terus gitu. Apakah betul, ya, bahwa manusia-manusia yang lahir setelah Adam itu pada kondisi ini, ya? Karena pandangan ini Bapak Ibu, ya, mungkin Bapak Ibu merasa itu nggak suatu yang bukan penting, tapi ini sangat penting karena akan menentukan konsep Bapak Ibu tentang keselamatan. Nanti akan dilihat peran antara manusia, Allah dan manusia di mana. Kalau di sini kelihatan bahwa manusia sama sekali tidak punya peran, ya, karena sudah tidak bisa respon sama sekali, tidak bisa memilih sama sekali. Nah, coba itu menjadi diskusi, ya, bahannya bisa Bapak Ibu di internet, ya. Dan perbandingan dari pengajaran ini adalah sebenarnya yang kita bahas selama di Zoom itu juga Bapak Ibu pastinya bisa melihat warnanya, ya, bisa melihat arahnya kemana, ya. Tapi supaya gini, ya, supaya konsep ini tuh melekat itu, ya, kita perlu diskusi gitu Bapak Ibu, perlu diskusi, ya, karena kalau diskusi kita mikir, ya, kita akan mulai mempertanyakan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tanda Bapak Ibu tuh mulai mau mengerti gitu, ya, kalau Bapak Ibu ini otaknya mulai panas gitu, ya. Kalau mulai panas itu berarti benar Bapak Ibu memikir gitu, ya. Karena ini konsep keselamatan nggak mudah memang, ya. Jadi mari, ya, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar untuk bisa dapatkan pemahaman yang melekat gitu loh, pribadi itu. Karena dulu saya nggak ngerti konsep-konsep ini, tapi setelah tahu Bapak Ibu itu merubah hidup benar. Pandangan kita tentang hidup itu berubah total sama sekali. Kalau kita bisa memahami ini, ya, tentang konsep keselamatan. Ya, jadi ini yang nanti bisa didiskusikan, ya, buat Bapak Ibu di cell group, ya. Nanti akan dibagikan, tapi kalau mau di shoot, di foto juga boleh. Nah, oke, saya lanjutkan dulu, ya. Jadi waktu ada problem ini, ya, Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan saat itu waktu tahu Adam jatuh dalam dosa, ya, Bapak Ibu tahu nggak? Apakah Tuhan sudah merancang adanya keselamatan? Bahwa Tuhan sudah membuatkan jalan keluar dari masalah ini. Di kitab Kejadian tuh yang mana? Yang menunjukkan bahwa saat Adam jatuh dalam dosa, saat itu juga, ya, Allah sudah merancang jalan keselamatan manusia. Tahu nggak di mana ayatnya? Ada yang tahu? Di mana ayat mengindikasikan, oh, ini skenario-nya Allah untuk menyelamatkan manusia? Ayo, yang udah belajar. Ya, tadi sempat saya sudah ngomong sih sebenarnya, ya. Di kitab Kejadian, ya, jangan nunggu perjanjian baru. Oh, di perjanjian baru itu melewat Yesus Kristus, ya, itu perjanjian baru.
Tapi kalau kita percaya bahwa Alkitab itu kan menyatu ya, satu kesatuan ya. Bahkan konsep keselamatan atau jalan keselamatan itu sudah dirancang Tuhan sejak Adam jatuh dalam dosa gitu. Kejadian 3, Pak ya. Ya, bagus Wah, Pak Daniel pinter. Mantap. 3 berapa nih? Mantap. Ayo, ayatnya yang mana Pak Daniel? Baca. Kejadian 3 lupa. Lihat di handphone dulu. Ya, yang lain ayatnya berapa? Ya. Ayat berapa? Ayo. Gak apa-apa, nggak ini kok nggak dikurangi nilainya kok. Challenge. Ayo, Bu Esther. Ayo yang di depan, kalau di kelas kan Pak Bu Esther selalu di depan nih. Bu Sheni udah dibilang kejadian 3. Oke, kejadian 3 betul. Ayat berapa? Ada 2 sebenarnya. Ayat yang menunjukkan rancangan Allah tentang karya keselamatan. Ya, yang digenapi dalam Yesus Kristus itu. Jadi kalau kita bicara orang Kristen itu konsep keselamatannya penebusan itu hanya di Perjanjian Baru ya. Di Perjanjian Lama nggak ada tuh konsep keselamatan penebusan lewat Yesus tuh nggak ada gitu. Nah, kita akan belajar bahwa ada Bapak Ibu di kitab Kejadian tuh ada bahwa Allah tuh merancang jalur keselamatan yang akhirnya ujungnya bermuara di Tuhan Yesus. Saya jawab, Pak. Ya, silakan. Nah, kalau orang teologi tahu. Ayat 15, Pak. Di sini, Pak. Ya, coba bacakan. Banyak orang teologi di sini, Pak. Banyak ayat 15, ya makanya. Pak Ton. Kejadian? Kejadian 3 ayat 15. Iya. Pak Lepri ya ini ya? Iya, Pak Lepri. Iya, Pak Lepri. Kalau Dosen Pak Lepri nggak teologi, bisa, nilainya nggak lulus nih. Ya, Pak Lepri bisa dibaca Kejadian 3 ayat 15. Iya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Iya, betul Jadi, sekali. Gimana bisa jelaskan Pak Lepri yang dipahami? Ya, jadi yang disebut di situ keturunannya Adam itu, itulah dari situ lahir nanti Yesus yang akan meremukkan kepala si iblis ini. Ya. Luar biasa ya, betul ya. Ada satu lagi, ada yang tahu yang mengindikasikan bahwa jalur keselamatan itu lewat penebusan. Waktu Allah membuat cawat pakaian dari kulit binatang, pengorbanan Yesus di sana. Betul. Nah, itu ditafsirkan sudah ada yang menafsir. Ini Pak Lepri mungkin karena udah semester 6 ya. Iya sih. Oke. Nah, kenapa saya perlu ini ya menyampaikan ini supaya teman-teman bisa paham bahwa karya keselamatan yang bermuara dalam Yesus Kristus itu memang sudah dalam pikiran Allah yang maha tahu ya, maha mengamati melihat masa depan, sudah dirancang gitu bahwa ini ya dosa Adam ini nggak bisa diselesaikan secara main-main atau sebenarnya bukan yang sepele gitu ya, itu fundamental ya, dan jalannya panjang kan, dari Adam sampai Yesus itu berapa ribu tahun gitu kan, panjang sekali gitu, dan Tuhan bisa sabar untuk pernah nggak kepikir ya begitu Adam jatuh dalam dosa, kenapa udah bikin yang baru aja, ciptaan yang baru gitu, bikin manusia lain lagi gitu, ya. Nah itu menunjukkan bahwa Allah kita itu punya tatanan ya luar biasa. Allah itu konsekuen, Allah itu kalau sudah merencanakan dia akan selesaikan sampai selesai. Nah kita bisa belajar di situ ya. Apapun akibatnya ya, jalannya gimana pun, bahkan dia memberikan satu solusi yang sebenarnya menggores hati Allah sendiri ya, karena dia harus memberikan anaknya yang tunggal kan, untuk penyelesaian masa dosa Adam ini, dia harus merelakan anaknya yang tunggal itu ya, firman-Nya itu untuk ya mati ya, untuk menebus gitu. Jadi ini bukan perkara yang main-main. Oke, kita lihat ya, dari mana kita bisa seperti yang dikatakan Pak Lepri gitu ya,
bahwa ini artinya menunjuk kepada karya Tuhan Yesus ya. Jadi aku akan mengadakan permusuhan ya, enmity, permusuhan, enmity ini permusuhan sampai hutang darah gitu ya, permusuhan yang istilahnya hidup atau mati gitu loh, bener-bener yang hidup gua atau lu gitu istilahnya, nggak bisa kompromi, suatu permusuhan yang nggak bisa dikompromikan lagi gitu ya, menyangkut hutang darah istilahnya ya. Nah, yang menarik adalah permusuhan antara engkau perempuan ini ya, dan engkau dan keturunan ini, keturunanmu keturunan ular dan keturunan perempuan ini ya, keturunan ular dan keturunan perempuan ini, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunannya itu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumitnya ya, tumit itu akef kalau bahasa Ibraninya, akef ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak tokoh Alkitab yang ada atau mengandung punya makna tumit? Ada yang tahu? Yakub, Pak. Yakub. Pinter ya. Kenapa Yakub? Siapa tadi yang jawab? Aku, Maria. Maria. Apa artinya Yakub? Yakub lagi ketemu Allah, dia minta apa? Minta diberkati. Oh, oke. Tumitnya di waktu di yang bikin tangga naik ke langit. Ada yang sebenarnya bukan dari situ kata Yakub itu. Yakub memang punya sores atau akar kata yang sama dengan tumit, itu bukan di situ. Maksudnya ayatnya bukan di situ. Ya, tapi Yakubnya benar, tapi alasannya bukan itu. Ada yang tahu, teman-teman? Yakub ini. Oke, ini. Dia bergulat dengan Allah. Ini yang betul adalah yang ini. Ya. Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Jadi Yakub itu karena dia memegang tumit kakaknya. Seakan-akan tuh gondelin, kalau bahasa Jawa itu apa ya? Nunut apa ya? Nggak mau lepas gitu ya. Gondeli, Pak. Gondeli. Nah, gondeli lah. Ya. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memang nggak kelihatan Yakub ya, tumit dengan apa namanya, dengan Yakub itu ya. Nah, tapi antara Yakub tuh Yakov ya, ini saya mengutip aja, terus saya bukan ahli Ibrani ya, tapi saya hanya membaca saja dari pakar, dan saya menemukan ini ya, bahwa Yakub ya itu punya sores atau akar kata yang sama dengan tumit ya, tumit Bakev dengan Yakov. Jadi punya akar kata yang sama gitu. Jadi merujuk ke situ. Jadi yang Kejadian 3:15 ini bahwa engkau akan menemukan tumit ya, itu merujuk keselamatan manusia ya. Jadi yang lewat keturunan Yakub. Nah, kita tahu keturunan Yakub itu siapa? Yang akan meremukkan kepala ular itu siapa? Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus yang adalah keturunan dari Yakub, ya. Kalau dirunut, akhirnya di Injil Matius itu, ya Yesus itu memang silsilahnya dari Yakub. Jadi sepertinya ya ini yang disebut proto evangelium, Injil yang pertama. Tuhan sudah menubuatkan bahwa nanti keturunan perempuan ini ya lewat jalur Yakub itu yang akan meremukkan kepalamu, gitu. Akan meremukkan kepala ular, itu membinasakan ular. Gitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita lihat bahwa
konsep keselamatan yang benar yang kita bisa tafsirkan bukan di Perjanjian Baru, kalau Perjanjian Baru jelas ya, Perjanjian Lama pun ya, itu konsep keselamatan yang memerlukan penebusan, memerlukan juru selamat gitu. Memerlukan juru selamat ya, dan penebusan dari sang juru selamat itu. Ya, ini dasarnya di sini ya. Selain tatanan Allah bahwa upah dosa ialah maut. Jadi kalau ditanya kenapa sih ya, kan Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Besar apa? Udah Adam itu melakukan kesalahan ininya diampuni aja gitu ya. Pokoknya ampuni. Adam suruh ngapain kayak apa? Suruh melakukan sesuatu ya supaya penebusan gitu apa melakukan hal gitu ya. Jadi ampuni aja gitu. Kenapa Allah nggak bisa langsung mengampuni? Kan dia Allah Maha Kuasa gitu ya. Nah, karena Allah punya tatanannya ya, punya integritas. Integritasnya bahwa apa yang meleset dari dia, dosa yang tidak sesuai dengan dia itu tidak bisa bertemu ya, ada yang terpisah, dia nggak bisa ketemu gitu loh. Jadi ini harus didamaikan dulu, ada jembatannya, damaikan. Nah, harus ada seorang yang layak yang bisa menyambungkan itu ya, yang bisa menyambungkan, yang bisa membayar ya akibat dosa ini, maut ini, harus ada yang bayar. Nah, itulah makanya kenapa Tuhan ya skenario keselamatannya lewat penebusan ya, ya. Nah, yang menafsirkan Kejadian 3:15 itu sebagai proto evangelium itu bisa dipercaya karena ini yang menafsirkan bukan teolog-teolog di abad ke-16 ya atau abad 20 ya, tapi ini adalah murid atau cucu dari Santo Yohanes ya, Irenaeus. Ini untuk pengetahuan aja ya. Irenaeus yang kurang lebih hidup di 130, dia dihormati sebagai satu bapak gereja ya, dan ini dia adalah murid dari Polikarpus. Nah, Polikarpus itu murid Rasul Yohanes langsung. Jadi Irenaeus lah yang mengatakan bahwa di Kejadian 3:15 ini ya itu adalah proto evangelium. Jadi konsep skenario keselamatan sudah dimulai di situ oleh Allah sendiri. Jadi ini bukan tafsir yang dari sembarangan gitu ya, dan ini dari cucunya Rasul Yohanes langsung. Jadi kita bisa melihat betapa Allah itu sudah menganggap bahwa persoalan dosa itu sangat serius ya, sehingga dia merancang jauh hari ke depan itu. Dia istilahnya at any cost untuk menyelamatkan manusia itu Tuhan mau tanggung gitu. Bahkan harus menyerahkan anaknya yang tunggal itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Allah sedemikian menganggap persoalan dosa itu sesuatu yang sangat krusial dan menganggap bahwa keselamatan itu adalah the important thing, paling penting dari seluruh kehidupan manusia itu, maka ayo kita juga harus menganggap seperti itu. Kita harus mengerti konsep keselamatan yang Allah maksudkan, yaitu dikembalikan ya kualitas manusia itu seperti rancangan di awal, itu benar-benar istilahnya final gitu ya, harga mati, bahwa harus ke situ ya. Nilai keselamatan dari Allah itu nggak bisa ditawar gitu loh, udah nggak bisa ditawar. Memang kalau mau hidup kekal di langit baru bumi baru bersama Allah, itu memang harus mencapai suatu kualifikasi tertentu. Nah, ini kesadaran ini ya Bapak Ibu menggugah saya dan mengusik saya sebenarnya, dan ya mempertanyakan, wah ini menjadi pengikut Kristus itu nggak gampang ternyata. Nggak gampang, bukan agama yang penuh kasih karunia anugerah. Satu sisi saja mengandalkan Yesus sudah mati kayu salib selesai,
kita dienakkan juga. Jadi sebenarnya kalau memahami Kristen sebenar ya Bapak Ibu, itu menyita seluruh hidup kita. Karena persoalannya adalah gimana kita punya kualitas yang standar Tuhan itu loh. Gitu. Ya, tentu Paulus juga menghibur kita dan menyatakan bahwa penderitaan kita yang kita alami demi bertanding, demi mengejar ya kualitas itu, ya pertandingan iman itu mencapai level iman itu ya tidak ada artinya ya. Susah payah itu dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan disediakan oleh Allah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa belajar kemuliaan seperti Allah, seperti apa yang Tuhan sediakan itu dalam topik surga yang akan dibawakan oleh Pak Hens. Jadi kalau kita mengerti pemahaman surga, ya langit baru bumi baru itu yang tepat ya, kita tuh punya bayangan ke depan yang mau kita capai gitu loh. Jadi sekarang tuh ya, saya mengasah kualitas hidup itu ya, bukan benar-benar orientasi untuk di bumi, untuk saya mendapatkan berkat jasmani di bumi, enggak. Supaya saya layak untuk Tuhan berkenan ya, saya tuh masuk punya habitat yang sama gitu loh dengan habitatnya Tuhan gitu loh. Karena kalau saya bayangin kalau saya Tuhan itu misalnya itu lautan gitu ya, Tuhan itu lautan umpamanya gitu kan, habitatnya air. Kalau saya masih binatang darat kan nggak mungkin gitu ya, nyemplung ke laut bisa mati gitu. Jadi saya harus mengembangkan supaya itu yang disebut merubah kodrat loh. Kodrat saya sebagai makhluk darat harus berubah menjadi makhluk air gitu loh, kalau mau hidup di air gitu. Itu juga apa? Topik keselamatan itu bicara kodrat, kita punya kodrat dosa, sinful nature, ya. Tapi diproyeksikan Tuhan supaya punya kodrat ilahi, karena hanya orang yang punya kodrat ilahi yang bisa hidup bergaul bersama Tuhan, menjadikan sekerja Tuhan di langit baru bumi baru. Nah, ini sebenarnya intisari topik keselamatan, ya, bukan sekedar dipindahkan dari neraka ke surga gitu ya, sekedar perubahan status, tapi menyelesaikan ini sebenarnya topik sepanjang topik hidup kita ini, menyelesaikan ini. Nah, untuk menyelesaikan ini Tuhan sudah menyediakan fasilitas, sudah menyediakan sarananya, ada sarana keselamatan ya. Tuhan pasti menyediakan sarana keselamatan. Bahkan di kisah Nuh juga, untuk menyelamatkan Nuh, Tuhan juga menyediakan sarana keselamatannya ya. Jadi kita dilengkapi gitu, tidak dibiarkan berjuang sendirian, Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Mungkin nggak kita bisa menyelesaikan masalah ini? Mungkin. Ya. Satu, upah dosa, hukuman dosa, ya, utang kita itu dibayar lunas. Dua, ada Roh Kudus. Ya. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita punya hidup bisa berkenan kepada Tuhan. Makanya kualitas hidup orang yang di Perjanjian Baru harusnya mesti lebih tinggi dibanding Perjanjian Lama yang tidak punya Roh Kudus yang menetap. Kemudian tiga, ada Injil kebenaran, pengajaran dari firman Tuhan, dari Tuhan Yesus, dari para rasul, itu yang mengubah pola mindset kita, sehingga kita pola pikir kita berubah, kita pasti ya bisa melakukan sesuai kehendak Tuhan. Yang keempat adalah apa, Bapak Ibu? Adalah penggarapan Tuhan setiap hari lewat peristiwa hidup. Roma 8 ayat 28. Setiap hari, momen hidup kita, apapun yang terjadi, Tuhan pakai untuk mengasah kita, ya, supaya kita menang di sini. Oke, Bapak Ibu, itu sesi berikut ini masih panjang tentang keselamatan, tapi paling enggak itu menjadi dasar, ya, dasar berpikir, framework. Bapak Ibu punya framework berpikir, dasar berpikir bahwa konsep keselamatan itu nggak simple seperti yang selama ini mungkin kita pikirkan, ya. Cukup kompleks, tapi bukan membingungkan sebenarnya. Banyak sisi, tapi kalau kita mengerti, ya, dari berbagai angle, dari berbagai sudut ditanyakan pun, apapun ditanya, kita bisa menjawab, kita bisa mengerti duduk perkaranya. Oke, Bapak Ibu, mari kita tunjukkan kepala, kita bersyukur pada Tuhan Yesus, bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Kau berikan. Terima kasih Bapa atas pencerahan kebenaran yang Kau berikan ini Tuhan.
Dan mau Tuhan Yesus, apa yang kami dapatkan ini bukan hanya menjadi pengetahuan saja, hanya menjadi masukan pengetahuan yang kami ingat saja, tapi ini menjadi kebenaran yang mengubah hidup kami. Kebenaran yang memasuki, menggerakkan hidup kami, Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh bisa mencapai standar Engkau, kami mencapai tujuan yang sudah Engkau siapkan dari sejak awal. Syukur kami berdoa buat teman-teman, saudara kami semua, Tuhan, yang bertahan, yang menyediakan waktu, energi, dan sungguh-sungguh belajar. Tuhan, Kau beri hikmat, Kau beri pencerahan supaya kebenaran ini menjadi makanannya, menjadi vitaminnya, menjadi suatu yang menyatu dengan mereka menjadi satu daging, Tuhan, sehingga mereka menjadi kami semua berkenan di hadapan-Mu. Bapak bersyukur atas apa yang sudah Kau beri. Kami serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang percaya berkata, amin. 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 Terima kasih, Pak Anton. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Anton. Hatur nuhun.